Shalom, shalom, selamat malam semua. Warga dari kecil ini bersama sendiri. Terus yang lain tadi dari mana? Gimana? Posisi Bapak gimana? Ya, ada satu lagi belum? Siap belajar? Yuk, kita belajar ya tunggu. Siap belajar? Siap. Siapa yang malah? Siap belajar? Siap. Sekarang kita akan belajar untuk membedakan antara daya ingat dengan memori. Pelan-pelan ya. Daya ingat itu semua kehidupan yang mempunyai darah, punya jiwa, itu pasti punya daya ingat. Memori itu beda dengan daya ingat. Nah ini bacanya begini. Oke, bisa jelaskan. Seekor anjing, seekor kuda, seekor hewan lain yang punya anak, kalau sekali beranak itu bisa 5, bisa lebih, ada ya. Nah, kecuali gajah biasanya cuma 1. Kau bisa bayangkan kalau gajah punya anak kembar, Oke. Ketika anak-anak hewan ini diambil 1, 2, saya tanya, mereka induknya tahu nggak anaknya hilang? Mungkin tahu, tapi nggak tahu jumlahnya berapa. Saya tanya, iya atau tidak? Nggak tahu. Suatu saat, maaf, kalau ditanya juga, aku nggak ngerti anaknya itu berapa. Nah, mereka punya daya ingat karena mereka pernah punya anak. Tapi memori, setelah induk hewan ini anak-anaknya besar, lalu mereka bunting lagi, punya anak lagi. Ada nggak memori yang dulu anaknya itu berapa? Cepat jawab sini tanya. Enggak. Nah itu bedanya daya ingat dengan memori. Memori itu sebuah kekuatan yang ada di otak kecil kita, di belakang kepala ini ya. Maka itu lihat, siapa pernah tahu ada kasus-kasus ada orang jatuh, cukup kena dari bagian depan, bocor seperti apapun juga, memorinya nggak akan hilang. Tapi sekali jatuh kena bagian belakang, nggak ada luka, nggak ada darah. Pernah dengar memori bisa hilang, lupa semua. Bisa tanya pernah tahu nggak? Kok nggak pernah tahu jawab, nggak pernah tahu. Pernah tahu kasus itu? Nah, itu memori. Antara daya ingat dengan memori, kalau kita tahu fakta ini, mana yang lebih penting dan lebih berbahaya dalam hidup manusia, memori atau daya ingat? Betul, ini masalah. 99 sekian persen apa yang terjadi dengan kita sekarang, baik maupun buruk. Siapa sih lupa nama Begel? Begel ya, tadi Begel cerita satu kasus. Bagaimana cara mengatasi seorang saudara kita yang punya sikap hidup begitu tertutup? Kalau bahasa anak-anak Diatrang, itu diatrang. Punya masalah masa lalu yang begitu berat sampai dia introvert, tahu ya, tertutup, susah menjelaskan hidupnya. Bahkan dia sendiri nggak bisa cerita, aku ini siapa, aku ini kena apa. Bayangkan kalau ada orang seperti itu, capek nggak hidupnya? Capek sekali, karena dia sendiri bingung.
Lalu kita yang tidak kenal dia maksa. Ngomonglah, kamu itu kenapa diam saja? Coba cerita. Kira-kira orang itu tambah stres atau tambah senang? Tambah stres. Karena dia bingung. Nah, berarti ada memori masa kecil yang membuat dia seperti itu. Wih, ini luar biasa. Berbahayanya. Maaf ya. Apapun yang terjadi dengan masa lalu itu, baik maupun buruk, maaf, kalau sudah waktunya manusia itu menikah atau tidak, umum menikah atau tidak? Menikah. Nah, kalau memori masa lalunya penuh luka, lalu menikah, ini berbahaya. Ada istilah begini, saya pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Hurt people, hurting others. Ini yang terjadi. Wih, kalau lihat ini setan itu kurang ajar. Sekarang saya ajak dia Yesaya 43 ayat 18. Bagi rekan-rekan hamba Tuhan, saya ini belajar psikologi bukan lewat kuliah, bukan lewat buku-buku. Saya belajar psikologi lewat Alkitab. Ada apa itu suara? Kenapa? Ada sesuatu? Enggak, itu ngomong. Ada suara. Udah? Yesaya 43 ayat 18. Jadi saya itu belajar psikologi dari Alkitab justru. Wih, luar biasa. Oke, kita lihat. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang-ulang. Ada yang paus. 1, 2, 3. Firman-Nya jangan dulu, nanti kita lanjut ayat 19. Aneh. Mengapa Papa berfirman menggunakan dua kata kerja waktu yang berbeda? Coba keluarkan. Pertama kata kerja waktu yang bunyinya bukan janganlah. Ya betul. Dahulu dengan apa? Dahulu dan purbakala. Wah, ini saya cari jawabannya. Oke, ini aja. Mana yang dalam waktu dekat dan mana yang dalam waktu jauh sekali antara dahulu dan purbakala? Kalau dahulu dekat, kalau purbakala saya percepat ya. Ternyata ini jawabannya. Purbakala itu waktu kita masih dalam kandungan. Ternyata 9 bulan 10 hari normalnya ya manusia dalam kandungan ini. Oh, jangan anggap enteng. Masih jago bayi kok dalam kandungan. Ternyata di dalam psikologi itu dibuktikan 9 bulan 10 hari itu kita sudah merekam lewat telinga kita yang terjadi di luar perut mama. Ketika bapak ibu bertengkar, teriak, mama menjerit, ternyata bayi itu merekam semua. Ada bentakan, dan semuanya. Hah? Seperti itu? Nah, saya tanya, betul atau salah? Misalnya ada 3, 4 atau lebih kakak beradik kandung. Tahu kalau kandung itu artinya berapa bapak, berapa mama? 1. Saya tanya, menurut kita semua sifat karakter anak itu nurun dari bapak ibunya atau tidak? Ya. Nah, salah. Loh, saya mau buktikan. Kalau 4 kakak beradik kandung atau 3,
Kalau 2 agak sulit dicari, 3, 4 dan seterusnya. Kalau saudara berkata sifat karakter anak itu menurut dari orang tuanya, berarti 3, 4 kakak adik kandung sama nggak karakter? Sama tidak? Nah, nggak sama. Berarti nurun atau tidak? Lu tadi ngomong ngapain? Natalianya sih dia. Kalau gembala Natalia boleh. Kalau ini bisa tuh, ini kecil. Jangan. Maka itu saya kalau ngajar, ya mau dicajar. Iya. Iya, enggak. Saya kalau ngajar tidak jawab. Ternyata psikologi dari Alkitab itu luar biasa. Mata, dengar ya, mata kita menurut Matius mencerminkan jiwa kita. Jiwa yang terluka itu nampak dari mata. Saya tidak ada cahaya. Kita harus tolong orang-orang seperti itu. Oke, saya kembali. Berarti tadi saudara menjawab, apakah 4 karakter anak itu menurut dari orang tua? Jujur, jadi jawab apa? Ya, setelah dibuktikan, terus P jawaban sini. Ini ternyata Yesaya 4:3-18 yang menjelaskan suasana apa yang dialami seorang ibu waktu mengandung anak itu karakter. Seorang ibu lagi hamil, wah suami sayangnya luar biasa, orang tuanya dari pihak ibu ini sayang karena ini cucu pertama. Ternyata bapak ibu mertuanya juga sayang karena cucu pertama. Maka akan lahir anak yang ceria, yang ramai. Wah sudahlah, kalau dia kemana-mana selalu jadi hiburan. Misalnya seperti contoh, setelah sekian tahun umur anak pertama, ibunya hamil, ternyata terjadi masalah. Suami selingkuh, ekonomi morat-marit, kesehatan ibu ini pendarahan, harus istirahat total di tempat tidur, mertua menyalahkan. Percayalah dari bapak yang sama, ibu yang sama, anak kedua, anak yang stres. Hebat Alkitab. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah menjelaskan karakter kita dari mana. Ternyata dari suasana tidur. Begitu, ini saya dapat rasanya tahun 78. Wih, saya kaget juga waktu itu. Akhirnya saya buat penelitian. Ya, tentara-tentara, diplomat-diplomat, guru-guru, pejabat-pejabat yang tugasnya pindah-pindah. Ternyata karakter anak-anaknya beda-beda. Akan sesuai di tempat tugas suami. Kalau di tempat tugas suami itu tempat yang menyenangkan, anak ini kan luar biasa. Tapi kalau tempat tugas bapaknya anak ini, ada perang, ada apa, karakternya berubah. Saudara berarti ini memo. Nah, saya beri contoh. Ingat tadi kita sudah baca 1 Korintus berapa? Siapa agen kurban yang ada di sekitar kita? Pinter gembala yang agen sekitar kurban itu pergaulan sahabat. Itu ngeri sekali. Nah, saya kembalikan ke prinsip ini. Setelah kita lahir, baru kata dahulu muncul. Begitu kita lahir, itu dihitung umurnya. Di dunia ini hanya ada satu bangsa yang menghitung sejak dalam kandungan itu setahun. Itu orang Tionghoa. Buat kami orang Tionghoa,
hitung umur, misalnya saya lahir tahun 56. Buat orang dewasa sudah 70 sekarang. Karena dihitung tahun 55 waktu ibu saya lahir. Dan itu betul perhitungannya. Karena sudah dianggap hidup walaupun belum lahir. Nah, begitu kita lahir, hari-hari hidup kita diisi dengan banyak kejadian. Nah, itulah memori yang menyimpan semua. Berarti kita ini terbentuk oleh dua waktu yang berbeda. Waktu pertama kapan? Waktu kita sejak kapan? Pintar semuanya, tak pintar kilas. Waktu kedua dihitung kapan? Nah, ini ngeri sekali. Itu memang ya, saya cerita. Saya senang kalau kumpul anak-anak muda. Kenapa ya? Suka takut. Lu betul, lu pada sini apa? Nah, saya ini kalau menganjurkan, ya banyak yang harus ujung. Nanti ya, dan sekarang, kalau kamu punya pacar, paling tidak lebih dari 5. Lu tenang, tunggu. Yang tidak boleh hanya satu, itu calon. Beda nggak antara pacar dengan calon? Ini dong, saya ini. Loh itu pacar itu banyak nggak apa-apa, karena bukan calon kok. Itu kan teman dekat. Betul? Kenapa ngomongin? Ayo, ngomong pasti ngomongin. Saya beritahu ya, ini luar biasa. Kalau kalian masih muda-muda, ya sebelum umur 30-an, di bawah misalnya 25 sebelum 25, setelah 25 setelah punya pacar banyak itu bagus. Saya beri contoh. Kamu punya 5 pacar, dan 5-5-nya anak sulung. Ya dengerin. Atau 5-5-nya anak pertama. Berkisah dengan anak pertama dulu. So, kalau kita melihat pacarmu pertama, anak pertama punya 4 adik dan tinggal dengan ayahnya. Pacarmu kedua, anak pertama hanya punya 1 adik. Saya tanya, anak pertama dengan 4 adik dan 1 adik beda nggak karakter? Beda. Pintar kaget. Pasti beda. Oke, saya lanjut. Pacarmu ketiga, anak pertama dengan sekian adik, tapi nggak tinggal dengan ayah ibu, ikut tante atau nenek. Beda lagi. Pacarmu keempat, anak pertama dengan sekian adik, tapi nggak tahu bagaimana bapak ibunya cerai dan dia dipanggil asuhan sampai gede. Beda. Padahal semua anak kenali mereka serius, maka percayalah dengan berteman sebanyak-banyaknya dan belajar tentang latar belakang mereka, kalian jadi psikolog hebat. Amin. Lu sih sudah setuju saya ngomong ini? Gak apa-apa. Bukan calon kok. Iya pacaran. Setuju? Bayangkan kalau kalian punya segitu banyak teman dekat yang beda-beda latar belakang. Ini aja. Hebat. Nah, saya tanya, kalau ada orang Pare menikah dengan orang Pare, pindah ke Amerika, no problem. Kenapa gitu? Dan yang kenapa? Minuman. April, botolnya disingkirkan. Oh, ya. Dengar ya. Ada orang Pare menikah dengan orang Pare, pindah ke Amerika, punya anak 3. Sampai di Amerika, anak-anak
ini berubah nggak cara bergaul dengan teman-teman Amerika daripada teman Arab? Otomatis lingkungan baru budaya. Tanya. Nah waktu keluarga pindah dari Amerika, bapak anjingnya 2 ekor. Anjingnya jadi anjing Amerika. Loh ini serius tanya kok. Lu ngerti nggak? Apa bedanya? Ini tadi memori dan daya ingat. Binatang nggak punya memori, daya ingat. Maka itu mereka kalau sadar aku nanti. Nah 3 anaknya orang Pare setelah sekian tahun nggak ketemu orang Indonesia, otomatis tetap bisa bahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Bahasa Inggris karena lingkungannya berubah. Tapi percaya 2 ekor anjing nggak mungkin ngomong bahasa Inggris. Loh betul tidak? Ini ingat tadi 1 Korintus 15:33. Apa yang bisa merusak sikap yang baik jadi buruk? Pergaulan. Nah, coba tanya, ini supaya kita tahu. Perlu nggak kita ngajari anak ikan berenang, jangan lompat? Tuh? Perlu ngajar anak burung terbang? Perlu ngajar anak kodok mencolok melompat? Semua anak hewan nggak perlu diajar, otomatis ngikuti induk. Tapi saya tanya, anak orang nggak diajar jadi orang, pasti jadi orang-orang. Betul atau tidak? Ini manusia. Maka itu siapa kita hari ini adalah kita sejak dalam kandungan ibu kita. Ini ayat. Dan Bapa di surga ingin menyembuhkan kita, katakan amin. Dia sedih kalau melihat kita yang dia jadikan begitu sempurna. Masih Kejadian 1:26, manusia dijadikan untuk serupa segambar dengan siapa? Nah, segambar dengan Tuhan. Maaf. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini, ada nggak manusia itu mirip-mirip kita seperti mana? Secara umum. Oke. Hampir 70-an. Orang Kudus tanya saya begini. Daniel, kamu kan sering dengar orang kesetanan. Iya, sering juga ada kesetanan. Apa itu arti? Kamu kok kesetanan? Orang kayak tiba-tiba betul. Tiba-tiba ini hebat Roh Kudus. Seharusnya kalau ada orang kesetanan, seharusnya ada orang ketuhanan. Ih, itu juga ya. Dia kok nggak jawab? Ya atau tidak? Jadi orang Muslim. Namun kalau ada orang bisa setan, seharusnya ada orang bisa ketuhanan. Karena kita dijadikan, kita ini gak cuma yang Kristen Katolik loh, pokoknya apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Menurut ayat itu berarti seharusnya semua manusia nggak peduli Kristen atau tidak, harusnya ketuhanan semua kesetanan semua. Jawaban. Ya. Itu bukan jawaban. Dengar pertanyaan saya. Kurang sambil saya tanya begini. Kalau ada orang ketuhanan karena dijadikan serupa segambar dengan Tuhan, maka seharusnya yang kesadaran. Nah, pertanyaan saya. Jadi seharusnya semua manusia ini ketuhanan atau kesetanan? Jawab aja. Ya harus ketuhanan. Oh. Sini kalau ngajar selalu begini, kenapa? Saudara, ini luar biasa. Coba baca 1 Yohanes 3 ayat 2.
Ini loh ketuhanan. Jadi yang merusak hidup kita, ya, suasana hati mama waktu dia mengandung kita apa, dan setelah kita lahir, misalnya 1 harus 3 2, misalnya ya 9 bulan 10 hari, mama itu jaga hatinya, pokoknya saya begitu kita lahir, salah masuk sekolah, salah bergaulan, rusak enggak? Rusak juga enggak? Nah, udah baca 1 2 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita Sekarang artinya dosa ini. Tapi aneh. Tapi belum nyata apa adanya. nah, kok bisa? Yang ngomong Tuhan sendiri, karena kita percaya Tuhan Yesus, bertobat, dia akan hidup lama, dibaptis. Sekarang kita adalah anak-anaknya, anak Tuhan. Kok mental lagi? Tapi belum nyata apa? Keadaan kita. Oh, ternyata untuk mengerti firman ini kok usah sekolah teologi, larang dan sesuai. Belajar dan hidup sehari. Maka itu kalau saudara lihat cara saya ngajar, nggak ada bau-bau teologi sama sekali, tapi selalu dalam fakta hidup sehari-hari. Karena ternyata firman Tuhan akan jauh lebih dimengerti kalau diajarkan sesuai fakta sehari. Contohnya ayo, walaupun kalian masih kecil-kecil, ingat ya, ada yang belum, ada yang awal-awal kelas 1 yang di rumah ini yang kecil-kecil lucu-lucu, yang kepala 1 baru, ada yang kepala 2, semua kita pasti ngerti. Saya ibu nangkok di luar, terus dengar nanti penting juga. Nangkok, monggo. Dan makanya tak tunggu. Ini sih, apa biar jalan. Nangkok cepat ye. Loh, biarin deh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bu, ditunggu Bu, ayo ikut belajar supaya gak kepedot. Oh belum, silakan. Ini fakta. Tolong yang sudah punya anak jawabnya. Bayi lahir, nah ini benar toh, monggo dijawab. Ini ayatnya ini luar biasa. Bayi yang baru lahir sampai umur hampir setahun, yang sudah punya anak, wajahnya sering berubah-ubah. Ini aneh, betul ya? Nggak tahu. Saya diajarin juga. Masa gak percaya kalau ibu gembala saya punya anak? Ini serius. Gara-gara ayat ini saya mencari. Loh, sekarang sudah anak Tuhan kok pakai belum nyata ini. Nah, ternyata Roh Kudus ada lihat bayi-bayi itu. Betul nggak? Rokok bunyi. Kadang-kadang kayak bapaknya, kadang kayak ibunya, bisa kayak neneknya, coba kayak tombol ya. Ini ternyata siapa ini kalimat ini bagus. Sekarang saudara-saudara yang dikasih kita adalah anak-anak Tuhan, tapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Titik koma. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus mengakhirnya ini seru. Wajar nggak ayah ibu itu suka mengundang bayinya? Ini dalam bahasa Indonesia itu sampai hari ini saya cari mengundang itu bahasa Indonesia. Nggak ketemu serius. Kalau ada yang tahu minta tolong saya mudah. Gitu ya. Ada yang tahu nggak kira-kira mengundang itu apa bahasa Indonesia? Susah. Oke, bisa bahasa Jawa. Saya percaya.
surga nanti cuma ada 2 bahasa Arab dan bahasa Jawa. Percaya. Maaf. Jadi siapa yang lebih sering menyatakan diri kepada bayi ini? Pernah nggak? Siapa namanya Pak? Ya saya tahu. Heru. Jawab orang punya. Ya sudah ngerti kok anak baru. Surga, Pak. Oh maaf. Iya. Ayo kan bayi. Ya. Ternyata siapa yang lebih sering menyatakan diri? Ini ya. Kalian kecil-kecil mau mesti tahu. Kalau lihat anak lucu mesti betul nggak? Saudara, ketika bayi-bayi itu dipegang, pasti tertawa. Coba sebentar. Ini ayat luar biasa. Siapa yang sering menyatakan diri seperti itu wajah? Berbahagia kita setelah kita lahir baru. Yesus Tuhan yang sering menyatakan diri. Lalu jadi apa? Ini kalimat serius saja. Kita akan menjadi Kita akan menjadi sama seperti. Apa bedanya dengan serupa dan mirip? Mana yang lebih kuat? Serupa itu. Yang lebih kuat. Sama seperti aku serupa. Sama seperti. Bukan serupa. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Nah, setan gak suka. Setan itu paling gak suka, paling benci 1 Yohanes 3 ayat 2. Sebab setan gak suka ada orang ketuhanan. Sebab mereka maunya semua kita setan. Setan berhasil. Kalau setan berhasil membuat kita kesetanan, berarti gereja gagal. Betul atau salah? Gereja gagal. Ini yang kita harus tahu. Jadi masa dalam kandungan dan masa kecil itu menentukan. Kalau kita umur 20-an, 30-an, 40-an akan jadi apa dan jadi siapa. Itu di tahun-tahun. Pasti ada yang tanya, bagaimana kalau saya terlanjur rusak? Oh, Alkitab itu punya jawaban. 2 Korintus 5:17. Ini luar biasa. 2 Korintus 5:17 ini jawaban. Maka itu kalau ada di antara saudara ketemu dengan orang-orang rusak, sebagai kata orang bejat, jangan putus asa. Yakinkan ayat ini. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, tahu nggak apa kata jadi? Nah, ada terjemah TSI nggak di sini? Ini bos, ada TSI-nya. Ada, tolong bacakan. TSI. Ya. Naikin. Ya, Pak, naik. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita telah menjadi anak-anak Allah, tetapi belum jelas seperti apa keadaan kita kelak. Meski demikian, kita tahu bahwa waktu Kristus datang kembali, kita akan menjadi sama seperti Dia, karena kita akan melihat Dia dalam keadaannya sebenarnya. Wah. Sekarang 2 Korintus 5:17. Ini jaminan. Kalau saudara membaca firman ini, jadi sekarang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah. Jangan
Ciptaan baru. Arti kata ciptaan baru, kita dikembalikan ke posisi semula. TSI. 1:26. Ini luar biasa. Ya, S-nya. Yang penting ketika seseorang bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Cara hidup yang lama sudah berlalu, segalanya menjadi baru. Cara hidup yang lama berlalu, semuanya jadi baru. Saya cerita ya, semua. Kalau saya ketemu teman-teman pendeta yang kenal baik saya, mereka itu punya mobil saya julukan yang unik, tapi itu betul. Ini Pak Yusin jadi saksi, Pak Pendeta Terbenus jadi saksi. Begini teman-teman saya pendeta. Kode orang yang dari Pak Yusin jadi kode unik. Kalau semua orang punya koleksi, ya barang-barang antik, ya yang barang-barang mahal, macam-macam. Mereka berkata, kalau kode itu koleksinya orang rusak. Betul. Saya kalau dengar ada orang, wih dia begini, wih sudah budgetnya kayak apa. Setelah ada orang itu cerita, anak tahu saya. Kode ini ada orang. Saya itu nggak bisa cerita kayak apa rusaknya. Terus pokoknya kalau itu kertas saya benda basah, tak bakar. Wih, kertas apa ini? Ternyata betul anak ini jaraknya luar biasa. Baru 4 hari tinggal di rumah saya, karena saya mau muridkan dia. Ada orang telepon, Pak, permennya sudah datang belum? Wah, nah saya kan tahu juga gunaan obat. Dia pasti ekstasi bak rumah, aja. Bisa memakai itu. Tapi sekarang dia jadi orang yang luar biasa. Ini. Jadi kalau ada di antara kita ketemu orang bejat, istilah lain saya dititipin orang, Pak Daniel, saya nggak bisa cerita orang ini gimana. Kalau dia itu balung, tulang, begitu rusaknya tulang itu, anjing pun nggak suka. Tulang. Tapi di dalam Kristus dia ciptaan baru. Amin. Yang lama berlalu. Betul. Jadi terbukti firman ini. Asal dia mau masuk. Tidak harus jadi Kristen, tidak harus. Seru ya? Nah, saya lanjut. Maka itu hati-hati dalam pergaulan. Karena itu akan menentukan kita jadi bagaimana. Ayat 19 Desember 43. Nah ini cara Bapak menelitikan, ya, supaya memori kita bisa terlanjur rusak isinya macam-macam itu jadi bersih. Desember 3 ayat 19. Tadi ayat 18 kenapa? Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang di zaman purbakala. Ayat 19. Lihat. 19. Iya, 19. Iya. Ayo, akunya siapa di sini? Bukan ini. Guru besar Tuhan. Apa yang Papa buat? Sesuatu yang baru. Lihat, aku berbuat sesuatu yang baru. Ini dahsyat. Ada cara pengobatan yang cukup unik. Saya pertama kali. Kalau orang itu memorinya terlalu kuat, ya, maka ada cara pengobatan untuk menghapus memori. Ini contoh teman baik saya, hamba Tuhan hebat, yaitu doktor teologi yang hebat. Namanya diabadikan di salah satu kampus terkenal di daerah Karawaci sana. Orang Semarang. Dia itu bisa 7 bahasa asing dengan lancar, nggak termasuk Indonesia asing. Saya kenal baik. Nah, suatu hari dia stroke. Nah, waktu dia stroke, ternyata ngomong terus, walaupun nggak jelas, sampai istrinya itu bingung, kan ada orang pintar. Nah, dokter bilang bahaya kalau dia nggak istirahat. Ya karena dia pintar. Jadi ketika stroke ngomong aja itu dia seperti yang diajar menjadi dosennya. Ya, akhirnya dokter minta istrinya dan anak-anaknya menyetujui. Bisa nggak
itu saya lupa istilah medisnya, menghapus bingung supaya dia diam. Karena dia kasih obat penenang nggak mau. Betul, diam. Tapi saya nggak tahu. Suatu kali setelah sekian waktu saya kunjungi dia, loh, punya bahasa Jawa betul. Istilah saya bingung, jejak keluar, gara-gara dihilangkan ilmu. Semua bahasa asing itu hilang, bahasa Indonesia hilang, yang ada cuma bahasa Jawa, ada bahasa Ibu. Saya bilang hebat sekali teknologi kedokteran ini, selalu bisa seperti itu. Dan memang agak lama dia hidup, walaupun tetap stroke, karena dia sudah tidak ingat yang hebat-hebat itu. Tidak usah pakai cara itu, apapun yang cara. Lihat, aku membuat semua yang baru, sebuah sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belum kamu memulainya? Ya, aku udah buat jalan di padang gurun dan semuanya pada belakang. Saya pakai teori ini. Kalau ada di antara kita menemukan sebuah keadaan yang membuat kaget, bisa nggak anak kecil nggak ngerti apa-apa tiba-tiba melihat pisau tergeletak terus dia pegang? Bisa terjadi nggak? Nah, satu-satunya cara jangan dikaget. Betul? Kedua, jangan direbut. Kenapa? Bahaya makin kuat. Satu-satunya cara tunjukkan sesuatu yang baru yang dia suka. Begitu dia lihat sesuatu yang baru yang dia suka, otomatis disuruh. Ternyata itu cara apa? Luar biasa. Coba buka Ratapan 3:23. Ini loh yang Papa buat atas kita. Maka itu kalau hidup kita seperti ini, lega sekali. Hidup itu ringan. Maaf ya, tadi kami sepanjang perjalanan dari Kediri sampai ke sini, dua pendeta besar ini cerita bagaimana saya itu hampir nggak pernah jet lag, saya nggak pernah terganggu pindah cuaca, pindah jam, pindah tempat apa, nggak terganggu. Jadi kalau saya tunjukkan ya, saya ini sejak berapa puluh tahun lalu, saya itu setiap naik pesawat saya tulis kemana, tanggal berapa, pesawat penerbangan nomor berapa itu saya tulis. Nah, kaget. Kira-kira 6 tahun terakhir ini, saya itu kira-kira tiap 2 hari sekali saya terbang. Maka itu setahun bisa 100 sekian puluh. Hebat. Takon ini. Maaf ya saya cerita. Dan itu nggak pernah terganggu bersihkan sesuatu. Kami kan bebek Pak. Oh, kami minta maaf. Serius. Gara-gara kami. Enggak. Baca. Selalu baru setiap pagi, besar setiap waktu. Luar biasa. Ada bahasa Jawa? Tidak ada. Program Yesus. Saya sampai hari itu masih belajar Alkitab pakai bahasa Jawa. Mantap. Ini Jawa. Waduh. Ditulis. Tansah lumintu ganti gumanti saben esuk. Nah, Saestu ageng kesetian paduka punika. waduh, nah, ini terjemahan yang agak lama. Coba yang 74 itu yang tahun berapa? Yang bagus saya, langsung ada bisa Jawa ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini hebat sekali. Saya tanya, apa yang terjadi dengan hidup seseorang untuk menggambarkan ayat ini? Saya kasih ilustrasi. Apa sih sesuatu yang baru itu bentuknya seperti apa? Coba saya jelaskan. Sesuatu yang baru itu apa? Berbeda, hampir betul. Nggak akan sama seperti kemarin. Bahkan nggak akan sama seperti minggu yang lalu. Orang Jawa bilang anyar grace. Oke, apalagi? Cepat, ayo yang baru.
Oh, tidak apa-apa, bisa. Takut saya ada suara tadi. Siapa ngomong? Di sini ada suara. Masuk saya ngomong. Ini ilustrasi. Kenapa kalau dapat kado mesti dibungkus? Biar penasaran. Nah, jadi arti ayat ini selalu balik tiap pagi. Itu Papa di surga tiap pagi itu membuat kita penasaran. Oke, saya tanya, apa yang terjadi pada seseorang kalau tiap pagi itu penasaran? Ada yang baru, ada yang baru. Semangat, apalagi senang, orang kuat, gak akan tanyawan. Betul nggak? Gak akan bangun siang. Kenapa? Penasaran. Ya itu nunggu apa besok serius. Nah, ini jawaban. Saya tiap hari orang bilang, maka itu tidur sedikit pun seger. Wah, dah. Nah, begini ilustrasi. Bayangkan kalau semua kita ini menurut firman yang ayat ini, menurut firman Tuhan ini, tiap pagi di depan pintu kamar kita pasti ada kado. Tiap pagi, bu gede, bu cilik, pokoknya ada. Senang, sukacita, apalagi masuk gitu dong. Bergairah, semangat. Itu tadi siapa namanya? Teresa. Dia tiba-tiba tanya, umur terus tak tahu nyaman. Umur berapa saya bersyukur tahu. Ini loh, tidak ada vitamin apapun bisa mengalahkan. Betul gitu. Ini kekuatan luar biasa. Sungguh-sungguh hidup itu berkah. Haleluya. Amin. Dan ini yang baru. Kalau setiap pagi ada yang baru, goblok nggak pakai pegang yang lama? Goblok. Berarti kalian pintar. Iya toh, bisa jawab jadi pintar. Udah yang lama tuh. Ingat ya, ini psikologi. Penyebab utama penyakit itu karena masa lalu dibawa ke hari ini. Setuju? Masa lalu itu kebanyakan pahit atau manis. Misalnya saya keluaran tahun 50-an. Oke? Berarti tahun 70-an ada banyak masalah nggak saya? Tahun 80-an? Tahun 90-an? Jadi makin tua usia seseorang, tabungan pahitnya makin banyak. Lupa Pak Kusuma. Kalau disimpan terus, goblok. Maaf, ya betul enggak? Tua sudah. Untuk apa? Ada orang yang eman. Jadi ada orang ini ilustrasi psikologi. Orang yang punya tabungan masa lalu begitu banyak, artinya lemarinya kan. Ada lemari tahun 60-an, ada lemari tahun 70-an, dan seterusnya. Nah, kalau orang itu nganggur, akan buka, oh ini lemari 74, ini hadiah dari mantan pacarku. Oh, 74, jadi saya tahun lebih. Lo betul nggak? Tabungan kepahitan, aku dikhianati, aku ditipu, disimpan semua. Kemarin malam saya masih mimpi ibadah pengukuran saat terbaik saya meninggal. Kemarin pagi saya masih itu di Surabaya kemarin malam. Kemarin pagi saya dapat kesempatan untuk menghadiri ibadah penutupan peti
Nah, terus tadi malam waktu selesai ibadah penghiburan, ada teman cerita. Ada teman pendeta sudah meninggal, memang mendadak. Itu saya bukan luar biasa. Meninggal waktu COVID 2021. Ternyata sampai tadi malam saya nggak ketemu istrinya, jadi mulai pikun-pikun. Loh, kenapa? Tadinya energi orangnya, suka menari, ceria. Saya nggak percaya, saya nggak tahu. Saya mau parah. Ternyata dia belum bisa move. Dia selalu ingat kenapa dia meninggal, kenapa dia meninggal. Tahu nggak arti sesungguhnya? Dia nyalakan Tuhan. Betul dong? Kenapa? Sudah 4 tahun ke 2021. Wah, saya bilang saya mau datang di Jawa. Jadi masa lalu, jadi masa lalu yang disimpan itu merusak kesehatan. Betul? Dan orang itu jadi aneh. Maaf ya, waktu itu kalau saudara sering lihat ada temanmu suka melamun, diam-diam, nangis, selamatkan dia. Setan bisa bekerja di. Jadi ngerti? Ngerti ayat ini? Selalu baru. Ini vitamin yang luar biasa. Banyak orang tanya, ada minum vitamin apa? Suplemen. Saya bilang nggak ada suplemen vitamin buatan manusia bisa hidup kayak begini. Nggak bisa. Wah, itu menyenangkan. Hidup yang seperti ini bisa membuat gairah yang luar biasa. Nah, siapa yang bisa membuat ini? Yohanes 14 ayat 8. Oh, ternyata hanya satu figur, satu pribadi yang bisa membuat orang itu lega, hidupnya puas, hidupnya kenyang, lengkap, utuh. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah apa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudara, kira-kira tahun akhir 70-an awal 90-an, saya tuh mau menjadi papa. Saya ini kalau lihat polisi-polisi yang kerja itu kasihan. Penjahat luar biasa zaman itu, saudara begini. Gimana sih caranya buat orang itu berhenti berbuat dosa? Simpel kata Roh. Simpel gimana? Kalau orang itu kenyang, orang itu puas, orang itu lengkap, orang itu komplit, bahasa Inggrisnya sufficient, ya, enough, itu luar biasa. Ada bahasa Jawa nggak? Ada bahasa Jawanya nggak? Ternyata ada di Alkitab, tidak ada di buku lain. Satu-satunya buku yang menulis ternyata ada manusia bisa puas, kenyang, komplit, utuh, lengkap. Itu kalau cuma Bapak yang ada. Bahasa Jawa. Unjuke Filipus Gusti kawula mugi sami paduka tedhahi Sang Rama punika supados supados kawula sedaya sami marem. Setan. Kalau orang itu sudah marem, sudah puas, sudah kenyang, sudah cukup, sudah komplit, masih cari yang lain? Tidak. Nah, setan benci Bapak. Maaf ya, dalam fakta hidup, maaf ya. Banyak anak-anak remaja, anak muda kepahitan. Ibunya atau bapaknya buat? Menjawab, ibunya atau bapaknya buat? Buat kepahitan anak-anak itu bapaknya ibunya. Bisa kan? Biasa, kau tidak percaya, bukan anak-anak. Kolose 3:21. Ternyata figur papa yang dirusak. Oke, saya tanya, sepengetahuan saudara semua, setan lebih banyak merusak suami atau merusak istri? Nah, itulah gimana?
terjemahannya kurang mantap, bukan sejak apa, bukan tawan hati, berontak terjemahannya. Nah, faktanya hampir nggak ada ibu yang menyakiti hati anak. Kenapa? Karena ibu tahu susahnya mengandung 19 bulan dan waktu melahirkan, ibu taruhannya. Maka itu hampir nggak ada ibu menyakiti anak, tapi bapak semua. Nah, ini salah satu penyebab kerusakan hidup. Paulus pun menulis ayat terakhir 1 Korintus 4 ayat 14 dan 15. Gereja harus sadar akan hal ini. Ya, jadi figur bapaklah yang lebih banyak merusak. Hal ini baca sama-sama 1, 2, 3. Hal ini kutuliskan bukan kamu, tapi kamu sebagai anak-anakku yang dikasihi. Jadi 1 Korintus 4, 14, 15. Bapak itu tidak boleh memalukan anak. Ayat 15. 1, 2, 3. Sebab saya kamu mengenai beribu-ribu Kristus, kamu tidak mempunyai banyak apa, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi Bapamu yang Jangan anggap enteng firman. Gereja nggak imbang antara pembapaan dan ibu. Gereja seluruh dunia nggak kekurangan teolog-teolog, master teologi, doktor teologi banyak. Indonesia setiap tahun meluluskan berapa ribu STH, MTH. Ternyata bukan pengajar-pengajar yang diperlukan oleh anak-anak itu, tapi bapak. Dan ini yang merusak. Maka itu hari ini, sebelum kita akhiri hari ini, kalau ada di antara kalian, termasuk yang di rumah ya, kalau ada masa kecil disakiti oleh bapak. Ada bapak, ada ayah yang gak pernah pukul anak, tapi bapak ini mukul ibu yang anak. Ada gak seperti itu? Maka anak melukai. Bapak meninggalkan anak-anak, entah cerai atau karena selingkuh karena apa. Bapak pilih kasih, ada nggak? Saya tanya, bapak pilih kasih ada nggak? Dan banyak lagi yang. Ayo hari ini memori kita dikuduskan. Siapa? Kalau ada yang rusak, yang pahit, yang kejam masa lalu, biar darah Yesus menghapus semuanya. Supaya kita sembuh, kita pulih. Ini yang Tuhan minta di antara. Begitu kalau ada di antara kita, di antara kalian hari ini, biar kemudian baik anak laki maupun anak perempuan, ada itu punya pengaruh hidup. Siap ya untuk dipulihkan malam hari.